Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hadina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ilmihi fid darain. Kemarin kita sudah masuk syurutul wudu. Syurutul wudu 15, ada 15. Pertama, Islam, sudah kita jelaskan semuanya ini. Tamyiz, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian bersih dari segala penghalang yang menghalangi air sampainya ke kulit. Kemudian tidak ada sesuatu yang mengubah air ya. Yang selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi, ilmu akan kefarduannya, kewajibannya. Kemudian dia tidak meyakini salah satu dari fardu yang ada itu hukumnya sunnah. Kalau dia meyakini sunnah sebagai fardu, sebagai wajib, maka sah. Yang selanjutnya al-ma'ut tahur, air yang dia suci, mensucikan ya. Jadi air yang dia tidak mensucikan tidak bisa, seperti air musta'mal. Air musta'mal atau air yang terkena najis. Wa izalatun najasatil ainiyah, dan menghilangkan najis yang ada wujudnya. Dihilangkan dulu, disiram, kemudian kalau sudah bersih baru wudu. Yang selanjutnya jaryul ma' ala jami'il udwi, yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota wudu, ke seluruh anggota wudu. Ini kita katakan selain mengusap kepala. Mengusap kepala tidak disyaratkan airnya mengalir. Ya, maksudnya mengalir itu berpindah dari satu ke satu tempat. Ya, mengalir. Kalau bagian kepala dia cukup basah. Yang penting basah. Tapi kalau tangan, wajah, kaki disyaratkan ada aliran air, ya, meskipun sedikit. Jadi kita katakan menggunakan 1 gelas aqua itu cukup untuk berwudu. Ya, dia cukup untuk berwudu. Kita ambil ya 1 seloki, 2 seloki itu, kemudian kita pakai usap wajah kita, ya itu sudah ada aliran air. Maksudnya kalau kita siram seperti ini ngalir airnya. Tapi kalau kita ambil, kita kibaskan, kemudian kita beginikan, tidak ada yang mengalir airnya, itu tidak sah. Ya, tidak sah pada wajah. Jadi bukan sekedar basah, tetapi airnya mengalir. Itu di selain kepala. Kalau kepala dia sekedar basah cukup. Yang selanjutnya tahaqququl muqtadi in banal hal, ya, yaitu terrealisasi al-muqtadi, sesuatu yang seharusnya, in banal hal, jika ketahuan kondisinya. Maksudnya bagaimana? Orang yang dia sudah wudu, ya, ketika dia salat zuhur sudah wudu, kemudian dia makan, ngobrol, waktu asar masuk. Ketika waktu asar masuk, dia ingin berwudu lagi. Dia pikir dia itu sudah wudu, masih ala taharah, masih wudu. Jadi dia niatnya ingin tajdid, ya, ingin memperbarui wudu, bukan untuk raf'ul hadath, karena dia menganggap dia sudah raf'ul hadath, sudah terangkat hadasnya. Dia maunya apa? Wudu yang kedua. Ya, wudu yang kedua disunnahkan. Tapi dia menyangka dia sudah wudu, maka dia tidak lagi niatkan raf'ul hadath, tapi dia niatkan tajdid al-wudu, yaitu wudu yang kedua, yang sunnah. Ya. Jadi ketika dia wudu, niatnya bukan raf'ul hadath, ya, atau bukan tujuannya untuk mau taharah, ya, bukan untuk mau iqamatus shalah, tetapi dia mau tajdid,
memperbarui wudu. Ya. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, ketika dia sholat, ya, sholat dengan wudu yang tadi yang kedua ini, ya, setelah salam, banal hal, ketahuan kondisi, ternyata dia tadi sudah sempat buang angin. Ya. Tapi dia bilang, aman saya bilangnya. Katanya saya sudah wudu. Ya aman, kenapa? Karena saya sudah wudu. Kita katakan tidak sah wudu Anda. Tidak sah salat Anda. Kenapa? Karena wudu Anda itu niatnya bukan raf'ul hadath. Karena Anda sudah hadath. Ya. Anda mestinya niatnya raf'ul hadath, tetapi Anda meniatkan tajdid wudu, memperbarui wudu. Sehingga wudu tersebut tidak dianggap, karena yang dianggap tajdid wudu itu kalau dia ala taharah, kalau dia masih suci. Ya, baru dia niatkan mau wudu yang kedua, itu dianggap. Artinya dia masih suci. Ketika dia sudah batal, persangkaan dia belum batal, kemudian dia meniatkan mau memperbarui wudu, maka niat ini tidak dianggap. Ya, tidak bisa dipakai untuk sholat karena dia harus meniatkan raf'ul hadath sekarang. Ya. Nah, meskipun ketahuannya belakangan. Ya. Nah, itu namanya tahaqqukul muqtadi in banal hal. Ya. Yaitu dia harus merealisasikan yang seharusnya. Yang seharusnya dia niat raf'ul hadath, bukan niat memperbaharui wudu. Ya. Nah. In banal hal. Makanya kalau dia itu mau sholat lagi, biasanya orang yang di daerah-daerah air kurang seperti itu. Ya. Kalau sekarang kita mungkin air banyak ya. Jangan bayangkan seperti ini. Bayangkan ketika kita safar air kurang, ya kita mau sholat yang kedua, ya misalnya sholat zuhur sudah, sholat yang kedua, sholat asar, ya atau untuk sholat maghrib kita mau wudu lagi, air kurang. Ya, sehingga kita cukupkan dengan wudu yang tadi, kita langsung sholat. Ya. Memang seperti itu secara fikihnya. Ya, kita langsung sholat boleh. Yang penting tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan wudu. Ya, seperti sudah hadas atau sudah tidur, ya, atau menyentuh yang bukan mahram. Nah, kalau dia sudah melakukan pembatal, maka dia harus wudu lagi. Nah, kondisinya seperti tadi, dia belum batal. Ya, maka dia langsung sholat. Tetapi kalau dia lupa tadi batal atau belum, ya, kemudian dia berwudu, niatnya ini hati-hati, jangan-jangan tadi sudah ada batal, hati-hati aja, raf'ul hadath niat, ya. Tapi dia tidak tahu hakikatul amr, ya, tidak tahu fakta seperti apa, maka dia wudunya ini sah, ya, wudunya ini sah. Ya. Kondisi yang tidak sah kalau dia ketahuan dia ternyata sudah hadas, ya. Sedangkan niatnya yang mestinya raf'ul hadas, dia niatkan bukan raf'ul hadas. Nah, itu gambaran yang tidak sah. Selanjutnya dawamun niyati hukman. Ya, ini diantara syarat sahnya wudu adalah dawamun niyah. Dawamun niyah artinya niatnya itu terus ada, ya. Hukman secara hukum. Ya, maksudnya dia tidak membatalkan niatnya, ya, tidak membatalkan niatnya. Misalkan dia ya, ketika dia basuh wajah, dia niatnya wudu, ya, kemudian dia basuh tangan, niatnya wudu, ya. Ketika basuh kaki, di situ mungkin ada kotoran pasir, dia siram, memang siram, ya. Kan antara dia siram untuk membasuh kaki dalam rangka wudu sama rupanya dengan ketika dia siram kaki dalam rangka untuk membersihkan kotoran di kakinya, ya. Aktivitasnya sama. Ketahuan itu wudu, ibadah atau bukan ibadah, ada kebiasaan dari mana? Dari niat. Kalau ketika basuh wajah, kan ada orang basuh wajah karena mau mendinginkan wajah.
Ya, ada yang mau wudu. Dari mana kita tahu? Dari niat. Kemarin sudah disinggung beda atau fungsinya niat itu ada dua. Yang pertama membedakan ibadah dengan kebiasaan. Ya, orang mandi, kita tahu dia mandi wajib atau bukan, tidak tahu kita, kecuali dia niatkan. Ya, perbedaan atau fungsi yang kedua niat adalah fungsinya apa? Membedakan antara ibadah tingkatan ibadah. Orang sholat 2 rakaat, kita tidak tahu dia sholat sunnah atau sholat wajib. Yang membedakan apa? Niat. Nah, jadi ketika dia basuh kakinya tadi ada pasirnya, dia siram. Kalau dia niat yang pertama basuh wajah adalah wudu, kemudian tangan ke kepala wudu, kemudian pas basuh kaki ada kotor, disiramnya dulu. Siramnya. Dia niatnya untuk menghilangkan kotoran itu. Ya, bukan untuk wudu. Kemudian mati air mau di untuk wudu, enggak ada, sudah basah, udah aja. Ya, pergi dia sholat. Nah, ini dia palingkan niatnya dari wudu menjadi bukan wudu, tidak sah wudunya. Ya, ini namanya apa? Dia harus niatnya itu terus ada secara hukum. Ya, maksudnya secara hukum itu tadi berlanjut sampai selesai seluruh anggota wudu. Dia niatnya untuk wudu, bukan dipalingkan ke niat yang lain. Kalau setelah itu langsung dia ulangi kemudian niatnya untuk basuh kaki yang untuk wudu sah. Ya. Kan kita kan sering sholat tetap wudu, misalkan ada kotoran di sini kan kita. Ya. Atau misalkan di tanah itu ada kotoran, kita siram dulu sambil wudu tuh kan. Iya. Artinya kalau niatnya wudu plus hilangkan kotoran itu masih sah. Ya. Itu masih sah. Itu memang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Mu'tamad yang dijadikan pegangan Imam An-Nawawi sah selagi bukan najis. Ya. Jadi itu sah. Jadi dia niatnya langsung 2, ya. Siram untuk wudu plus menghilangkan kotoran yang ada. Tapi kalau ini gambarannya tidak ada dia niat wudu, dia niatnya menghilangkan kotoran. Ya. Tapi kalau nyari air di tempat lain melanjutkan dulu, boleh kan ya? Iya, boleh. Boleh. Kasusnya ini dia tidak lanjutkan wudu. Ya, dia cuman siram untuk menghilangkan kotoran, tidak dilanjutkannya untuk wudu. Mati air kan. Ya. Yang selanjutnya ada muta'liqiha. Tidak menta'liq, ya, menta'liq niat. Nah, ta'liq niat itu seperti kalau hujan turun saya tidak jadi wudu. Ya, mengangkat jemuran. Ya. Kalau bis datang, dia di terminal, bis datang saya tidak jadi wudu. Nanti saya tunda. Saya mau ikut rombongan, takut ketinggalan. Ya wudu dia. Ya, bis ke Surabaya datang. Ya, langsung dia pergi dia. Ya. Meskipun sudah selesai wudunya, tapi di dalam niatnya saya wudu mau sholat, tapi kalau datang bis saya tidak jadi. Wudunya selesai. Ya. Sah wudunya? Tidak sah. Karena apa? Dia mentalik niatnya. Ya. Ya, menggantungkan niat. Sama dengan sholat. Ya, saya sholat di bandara biasanya seperti itu, di terminal. Ya. Karena dia akan ketinggalan kalau dia ini. Ada kasus betul itu cerita terjadi, itu kisah nyata di Saudi itu. Ya. Kisah nyata. Ya, ada buku kisah-kisah nyata tentang masalah pilot. Jadi suami istri mau berangkat ke Mesir kalau tidak salah berobat. Suaminya bilang, saya mau ke masjid dulu, saya mau sholat, mungkin sambil istirahat di situ, nunggu boarding sekalian. Dia katakan, Bu, kalau misalkan sudah waktunya, saya belum datang, panggil saya. Ya, ingatkan. Pergi, betul, istirahat di situ habis sholat. Ternyata istrinya juga ketiduran. Istri ketiduran juga. Bangun-bangun sudah berangkat, sudah semuanya udah. Waduh, udah ada kacau udah ini. Diingatkannya, marah-marah suaminya. Ya, suaminya emosi lah, ya, emosi, marah, dibentak-bentaknya istri di tempat umum gitu. Karena sudah keluar duit banyak, ya. Masalah juga di sana sudah ada janji dan seterusnya.
2 jam kemudian karena mereka masih nunggu melobi bagaimana caranya, 2 jam kemudian ada info itu jatuh pesawatnya, semuanya meninggal. Ya, semuanya meninggal. Nah, bersyukur dia. Ya, alhamdulillah tadi ketiduran. Artinya apa? Jadi terkadang seseorang itu tidak tahu yang mana kebaikan bagi dia. Ya, tidak tahu. Makanya Umar Ibn Khattab ada perkataannya, aku tidak peduli apakah aku kaya atau miskin, dia bilang. Ya, yang penting Allah ridha, dia bilang. Ya, karena aku tidak tahu apakah Allah ridha dengan kekayaan itu atau dengan kemiskinan. Ya. Jangan juga sengaja miskin, bukan begitu juga maksudnya. Ya. Kalau kita kaya bersyukur, kita bisa bantu banyak orang. Nah, jadi tidak mentaklik. Sama dengan kita salat. Ya, kalau tadi saya salat, tapi kalau misalkan datang ada boarding atau ada bisnya datang, saya putus. Ya, maka apa? Ketika itu juga tidak sah salatnya, meskipun dia selesaikan sampai akhir. Kenapa? Karena syarat niat itu al-jazm. Ya, syarat niat itu harus jazm. Ya, menjazm niat. Ya, mau salat, ya. Mau wudu, jangan digantung. Nah. Atau dia katakan nawaitul wudu insyaallah. Saya niat wudu insyaallah. Wudu dia enggak sah. Kecuali in lam yaqsid tabarruk bidzikr. Kecuali kalau dia maksudnya insyaallah adalah mau mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala, sah. Kalau dia niatnya menggantung, maka tidak sah. Alasannya kenapa? Karena syarat sah niat itu apa? Harus jazm, harus pasti. Ya. Harus pasti. Ya, sama kalau kita misalkan buat janji dengan orang itu karakter ya. Kalau kita buat janji dengan orang karakter, kita bilang misalkan insyaallah, kalau kita prediksi tidak mungkin, jangan bilang begitu. Ya, kemungkinan besar ana tidak bisa. Ya, sampaikan. Ya, tapi kalau insyaallah kebiasaan, nanti itu karakter kita itu yang merusak diri kita sendiri. Ya. Kalau misalkan kita bilang bisa ya bisa. Ya. Jadi berapa kali seperti itu diminta kajian, afan ana ndak bisa. Ustaz, coba ini aja dulu, maksudnya barangkali bisa. Ya, nanti antum kecewa, ana bilang. Nanti antum kecewa. Ana bisa mungkin pekan ini, pekan depan ndak bisa. Ya. Lebih baik kita sampaikan di awal. Ya. Apa adanya aja. Kemudian dukhulul waqt. Ya, masuk waktu, wudu masuk waktu. Ini Ustaz Hendro pernah dapat pembahasan ini. Syarat sahnya wudu harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak sah wudu. Waktu sholat. Ini kan waktu sholat. Ayam. Hah? Ayam. Wudu ini. Pembahasan wudu bukan tayamum ini. Kalau tayamum kan itu mendapat wudu. Kalau ini nggak tahu. Dia belum selesai ya. Belum selesai ibarahnya. Dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadath. Oh, udah. Untuk daimul hadath. Daimul hadath itu ya, syarat wudu yang terakhir belum kita baca kan kemarin. Kalau bisa ada fotokopi seperti ini nanti. Abu Syafiq biar bisa dicoret-coret. Ya. Nah, itu apa? Daimul hadats itu orang yang hadatsnya mustamir, berlanjut, tidak ada jeda untuk melakukan ibadah, semisal wudu, ya, semisal wudu. Wudu itu dengan salat, ya, wudu dengan salat itu butuh berapa menit kira-kira? Wudu anggaplah 2 menit cukup. Lamaan ya, 1 menit lah ya. Salat berapa? Kalau misalkan salat, anggaplah salat subuh 2 menit cukup. Kecepatan 3 menit. 3 menit itu. Enggak, bukan bicara khusyuk salat, enggak. Salat yang singkat.
ya. Ya 3 menit. 3 menit. Dengan wudu berarti 4 menit. Nah, orang daimul hadas itu dia punya penyakit yang setiap waktu keluar hadasnya berupa air kencing kah atau berupa darah kah, ya. Kalau biasanya kencing, ya. Kalau penyakit yang banyak itu kencing. Buang angin sebagian itu anak pernah dengar, tapi seringnya kencing. Iya. Ya, netes dia. Netes, Berdiri, merasa. netes lagi, jalan, netes lagi, gitu kan? Ya. Nggak tahu itu penyakit kenapa itu ya? Apa penyakit karena makanan atau Pelintiran. Tua biasanya. Hah? Tua. Ada juga. Enggak, anak punya teman masih muda. Ya. Ada dulu imam, enggak, dia kenapa dia sering lambat datang subuh itu dia bilang kan. Kenapa dia sering lambat datang? Jadi kadang digantikan gitu nah. Iya. Karena dia jadwalnya imam Imam. dia kan. Karena itu bilangnya sering merasa itu kayak ada yang menetes bilangnya. Kayak, nah itu Kan padahal dia terasa masih muda. memang ya, terasa ya. Terasa. Entah itu. Ada juga itu dibilang gangguan OCD. Apa itu? Apa namanya? OCD yang orang sering mengulang-ulang sesuatu. Oh, gitu. was-was. Berlebihan. Kadang ya, ada yang begitu juga memang. Iya. Padahal itu dia enggak merasa kencing apa? Ya. Padahal nggak ada. Iya, enggak ada, cuman kekhawatiran berlebihan itu yang membuat dia OCD memang. Kalau yang teman Ana memang betul memang ini. Jadi kalau sudah di WC itu dia setengah jam itu paling cepat itu. Jadi dia kasihan enggak pernah subuh jamaah itu karena dia seperti kondisinya. Ya, memang seperti itu. Jadi orang seperti ini kalau dia tidak mendapati minimalnya untuk melakukan wudu plus sholat, kalau sholat subuh tadi kita hitung 3 menit berarti 4 menit. Ya, jadi dia keluar terus. Ya, setiap 3 menit keluar. Ya, pokoknya enggak sempat 4 menit dia sholat selesai baru keluar, setelah itu enggak sempat. Ya, enggak sempat. Itu namanya daimul hadas. Ya, bukan sekedar dia netes 1 jam lagi netes lagi, bukan seperti itu. Ya, itu masih sempat dia melakukan ibadah. Ya, atau dia keluarnya di awal waktu, nanti di pertengahan waktu berhenti. Itu bukan daimul hadas namanya. Atau di akhir waktu berhenti, itu bukan daimul hadas. Ya, kalau di awal waktu keluar terus seperti itu, kita tanya, di pertengahan waktu kira-kira masih seperti itu? Masih. Di akhir waktu enggak. Antum sholatnya di akhir waktu, ya. Antum sholatnya di akhir waktu. Tunggu selesai semuanya, bersihkan di akhir waktu. Lah, anak ndak dapat jamaah, ndak masalah. Ya, meskipun sholat sendiri, yang penting tidak keluar waktunya. Ya, karena disyaratkan sholat harus ala thaharah, di suci. Ya, sedangkan antum di awal waktu, pertengahan waktu belum suci karena sebab penyakit ini. Ya, anak kan uzur, anak daimul hadas. Antum tidak masuk daimul hadas karena masih ada waktu yang cukup untuk melaksanakan minimalnya ibadah tadi. Ya. Jadi dihitung aja, kalau zuhur berapa menit, ya dihitung aja itu waktunya kira-kira sekian. 6. Ditambahkan waktunya. Kalau subuh sekian, 6. Dia katakan di situ orang yang daimul hadas disyaratkan tambahan syarat, 2 tambahan. Yang pertama harus masuk waktu. Jadi dia tidak boleh sebelum waktu sholat dia wudu, tidak boleh, tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi dia harus masuk waktu dulu, baru dia boleh wudu dan segera untuk ibadah, untuk sholat. Ya. Dan tidak disyaratkan bagi orang daimul hadas ini dia harus berjamaah, enggak, karena dia kondisinya sulit seperti ini. Ya, pokoknya dia yang penting sudah masuk waktu dia wudu, ya, kemudian dia segera melakukan ibadah. Kalau dia tunda ibadahnya, batal wudunya lagi. Ya, enggak boleh daimul hadas itu dia tunda. Ya, tidak boleh karena dia sekarang sedang diberikan keringanan, rukhsah. Jadi daimul hadas itu keluar terus. Ya, keluar terus. Enggak sempat untuk menyelesaikan ibadah. Jadi keluar terus. Jadi kita katakan di dalam syariat Anda diberikan toleransi. Ya, untuk apa? Untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan wudu meskipun masih keluar, itu keluar netes. Ya, jadi dia tinggal menggunakan ya mungkin semacam model pembalut, pampers atau semisalnya lah ya, itu untuk meminimalis. Kalau itu memang harus dilakukan. Ya.
Tapi ini bukan membahas itu sekarang. Ya, ini membahas masalah syarat masuk waktu. Al-muhim, dia setelah wudu dan sudah masuk waktu, dia harus segera untuk melaksanakan ibadah. Ya, kalau dia tunda, ya, tundanya di luar maslahat sholat, maka tidak sah wudunya. Ulang lagi. Ya. Boleh dia tunda tidak? Boleh. Dalam maslahat sholat saja. Ya, maslahat sholat itu ada 4. Yang pertama satrul aurah, nutup aurat. Ya. Saya tertunda sholatnya karena saya nutup aurat dulu. Oke, boleh. Yang kedua, intizarul jamaah, nunggu jamaah datang. Ya, kalau di masjid dia mau sholat jamaah, boleh dia sholat jamaah. Ya, tapi tidak wajib. Ya, boleh sholat jamaah. Dia tertunda karena nunggu jamaah datang, boleh. Ya, yang ketiga, ya. Yang ketiga untuk toharah, ya, untuk toharah, untuk bersuci. Ya, dia bersuci. Ya, jadi dia ngumpul air atau semisalnya aktivitas itu dibolehkan. Yang keempat Anda lupa. Apa Ustaz yang keempat ya? Masalah salat. Itu, kalau maslahat salat seperti itu, maka apa dia boleh? Dia tunda. Selainnya enggak boleh. Ya. Maksudnya enggak boleh, tidak sah wudunya gara-gara dia menunda karena saya mau nelpon, angkat ini dulu, telepon, ada yang nelpon. Penting-penting orang tua. Ya enggak apa-apa angkat telepon, tapi ulangi lagi wudunya. Ya, ulangi lagi wudunya. Nah. Itu syaratnya harus masuk waktu. Ya. Kalau sebelum masuk waktu dia sudah wudu tidak sah karena dia kondisinya sekarang daimul hadas. Ya. Apa istilah penyakit itu? Bukan wasir ya? Beser. Beser kalau kencing. Oh, beser ya namanya ya. Beser ya. Anda pernah itu? Penyakit beser ya? Iya. Iya. Karena waktu di pondok akhir-akhir itu pernah kena, mungkin sekitar sebulan lah. Nah, makanya anak nggak tahu itu apa penyebabnya gitu loh. Itu Ya. biasanya ini ginjal. Pengaruh. Iya. Saluran kemih. Saluran kemihnya nggak bersih gitu kan. Ngerasa ada netes terus. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi tapi tidak sampai terus-terusan semua waktu sholat enggak. Ya, biasanya sekitar 10 menit dari kita kencing gitu masih ada terasa seperti itu. Memang ada memang. Ya, memang ada. Ya. Tapi repot juga kita kan, kita harus ganti pakaian lagi. Nah. Jadi orang sholat seperti tadi kondisi daimul hadas, kita katakan dia kalau dia tidak menundanya dia langsung sholat meskipun itu netes terus. Ya, sah dia. Sama dengan orang wanita yang istihadah, ya, wanita istihadah itu yang bukan haid bukan nifas, maka sama hukumnya persis. Ya. Darahnya keluar. Darah penyakit itu ya. Karena ada di zaman Nabi SAW 7 tahun dia tertimpa diuji. Nabi SAW memberikan satu isyarat saja, yaitu kalau sudah waktunya selesai, ya, maka sholat, ya. Kalau waktunya haid maka tinggalkan sholat, kata Nabi SAW. Ya berarti darah itu terus keluar, tetap disuruh sholat oleh Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena bukan waktunya haid. Tapi kalau waktunya haid, tinggalkan sholat. Ya, karena memang haid. Padahal kondisinya masih keluar darah, disuruh sholat. Berarti orang seperti itu sholat dalam kondisi berdarah-darah, masih ada darahnya ngalir. Ya, setetes, 2 tetes atau lebih. Tetapi apa disuruh sholat? Karena dia diberikan rukhsah. Ya. Anda pernah menemukan Ustaz? Tapi itu gangguan jin. Gangguan jin. Jadi setiap dia mau sholat tuh pasti darahnya keluar. Kalau nggak sholat enggak. Dia mau sholat di awal waktu, di akhir waktu gitu. Iya, itu keluar aja dia. Tapi kalau nggak sholat enggak keluar. Setelah diruqyah alhamdulillah. Iya. Berhenti. Ada juga yang kentut terus. Tapi kalau bukan waktu sholat dia enggak bohongin. enggak bohongin. Tapi kalau pas waktu sholat nanti entah di akhir waktu
entah pas dia salam langsung tiba-tiba kentut kayak gitu. Padahal kalau bukan waktu sholat dia aman aja, padahal enggak ada kan. Tiap waktu sholat pasti dia kentut. Nah itu ada juga, itu harus diruqyah juga. Iya, ruqyah juga itu gangguan itu. Gangguan. Maksudnya itu kentutnya berlanjut terus. Kentutnya di waktu sholat aja Ustaz. Kalau nggak sholat Kalau nggak sholat Oh. dia enggak kentut. Oh. Kadang Ya, juga gitu OCD Ustaz, ya itu tadi. Was-was ya. Was-was. Jadi Ya. kayak ada. Soalnya itu kalau di pesantren cukup sering seperti itu. Dia merasa ini habis sholat, kita sholat keluar gitu, keluar. Di Pekalongan di Darussalam pernah seperti itu. Jadi anak bilang, siapa yang sholat keluar, saya hukum, saya bilang. Saya hukum. Lah kita terasa seperti ini, enggak kentut itu, enggak. Yakin 100% enggak ada itu. Ya. Sudah habis itu enggak ada gitu loh. Ya was-was. Ya. Di pondok kita di Al-Furqan juga seperti itu. Kan anak ketua keamanan di sana. Kita bilang kalau ada yang keluar, kita kasih poin kan. Dikasih poin kan nanti digundul segala macam. Enggak ada itu setelahnya. Jadi memang was-was memang. was-was. Ya. Betul. Kayak terasa kita dendam. Iya. Caranya seperti itu. Caranya harus ditegasin. Karena seperti itu terus nanti kebiasaan. Sama orang yang sholat yang dia terbiasa dengan melafadzkan niat itu Allah Allah itu Gangguan juga tuh. Iya, gangguan. Itu Ya. kayak OCD. Iya. Ya, Wudu kan. Habis itu diulang lagi, Bu. Sampai Ada berkali. Jadi Iya. lolos. kadang juga memang was-was, kadang memang dia yang bermasalah ininya. Ya. Sunan wudu. Sunnah dalam wudu katsirah, banyak. Minha diantaranya. Ini sebelumnya mualah belum. Ya, dia harus masuk waktu bagi daimul hadas plus mualah. Mualah berkesinambungan antara wajah dengan tangan, kepala, kaki itu berkesinambungan. Patokannya Pak, dia belum kering anggota yang pertama, dia sudah lanjutkan yang kedua. Belum kering yang kedua, lanjutkan yang ketiga. Itu berarti dia mualah. Mualah seperti itu bagi orang normal yang bukan daimul hadas hukumnya sunnah. Ya, dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak mualah, dia tidak mendapatkan pahala. Tapi sah hukum wudunya sah. Dia basuh wajah, telepon berdering, dia telepon, angkat, asik, rame gitu ngomong 1 jam, udah kering ini baru dia tutup. Dia lanjutkan, sah. Karena tidak disyaratkan harus berkesinambungan. Itu bagi siapa? Bagi orang yang normal, yang bukan daimul hadas. Kalau daimul hadas wajib dia mualah. Ya, wajib dia mualah karena ini hadasnya ini keluar terus. Ya, sebenarnya kalau bukan tolerir dari syariat, kalau bukan toleransi dari syariat, dia tidak sah ini. Makanya jangan dia tunda. Nah, mualah itu bentuk dari penundaan. Maka dia kalau dia tidak mualah, dia menunda, maka tidak sah wudunya. Sunanul wudu. Tergambar ya masalahnya ya. Ya, bagus. Lah kalau salat di rakaat kedua dia salat kemudian naik rakaat ketiga hadas dia. Wudu kan? Wudu dia. Dia lanjut rakaat ketiga atau ulang dari awal? Ulang dari awal ya. Enggak ada itu dalam salat, tidak ada. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain enggak lanjut. Ada mazhab Abu Hanifah kalau enggak salah ya, dia lanjutkan karena salat yang pertama dan kedua sudah sah. Ya. Kalau bukan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ana lupa. Salah satu dari itu. Ya, jadi apa? Batal di rakaat ketiga aja dilanjutkan. Rakaat keempat lanjut. Rakaat pertama, kedua sah. Jangan dilanjutin dari rakaat jangan diulang ya. Ya, enggak perlu diulang. Nah. Ya. Ini kaitannya dengan masalah usul fikih nanti itu apakah salat itu dia muba'ad ya
terbagi-bagi, mujazza atau dia satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Sama dengan salat tarawih nanti. Bahasanya turunannya itu salat tarawih. Tarawih itu kan kita anggap 23, 3 rakaat witir, 20 salat tarawihnya, yaitu mazhab jumhur, mazhab yang arba'ah semuanya. Mazhab 4 semuanya, 23. Apakah ini satu kesatuan ibadah atau bukan, ya? Satu kesatuan ibadah atau bukan? Kita sudah 10 rakaat, kemudian habis itu batal. Apakah kita dianggap sah sudah 10 itu, ya? Atau kita sudah tidak dianggap 10 itu karena batal, pertengahan. Kan ini 20 rakaat ini. Nah, itu turunan masalah nanti. Kalau dalam mazhab Syafi'i, untuk masalah wudu ini dia harus ulang dari awal kalau dia tidak melakukan al-muwalah, tidak berkesinambungan. Bagi daimul hadas, sunnah wudu ada banyak. Yang pertama siwak. Siwak itu dimutlakkan untuk alatnya plus untuk aktivitasnya, ya. Namanya siwak itu kullu ma yustaku bihi, semua yang dipakai untuk bersiwak, untuk membersihkan, ya. Maka itu alatnya dinamakan siwak, aktivitasnya disebut juga siwak, ya. Kayu arak namanya, akarnya, ya. Kalau di Indonesia ana belum pernah lihat, ya. Tanamannya maksudnya. Oh iya. Tanamannya belum pernah lihat. Kalau di Yaman kan di jalan-jalan di mana-mana ada. Iya. Liar dia, ya. Liar. Jadi kita jalan ke masjid petik, ya, siwakan gitu kan. Di mana-mana dia liar. Kalau di Indonesia belum pernah lihat. Pakis kalau di sini. Pakis. Pakis. Jong. Ya, dia bisa pakai itu, bisa. Ya. Dia bisa. Dia pokoknya menggunakan semua yang dia kasar, ya, dibolehkan. Maksudnya dapat sudah aslus sunnah, ya, pahala sunnah yang minimal pahala sunnah dia dapat, ya. Yang penting kasar. Sampai pun jari, selain jarinya sendiri, ya, jari kasar, jari orang bangunan kan kasar kan, ya. Dia pakai jari temannya. Itu dianggap bersiwak. Ya, maksudnya dia sudah kriteria siwak sudah dapat. Tapi kalau jarinya sendiri enggak. Ya. Nah, maksudnya pakai ya jari anak atau jari istri misal, ya. Itu, ya. Kalau di Yaman situ daerah Hadramaut memang sangat-sangat dijaga ini siwak ini. Setiap rata-rata orang sholat, mau dia ulama, syekh atau penuntut ilmu atau tukang bangunan, dia akan ada siwaknya itu di dalam kantongnya itu rata-rata. Ya, rata-rata. Kalau di kita kan paling jamaah tablik aja yang jaga siwakan itu kan. Iya. Kalau kita udah enggak tahu sudah kemana ini. Ya. Ada orang yang merasa jijik itu kan. Ya. Ya, itu apa? Harus dihilangkan yang seperti itu, ya, dihilangkan. Karena itu bentuk dari apa ini? Ada semacam bentuk inilah dengan syariat kan. Ya. Ya, kita harus bangga dengan syariat kita. Makanya kalau safar itu sebisa mungkin kita tampakkan pakaian syar'i kita ketika safar, ketika di perjalanan bis atau semisalnya kita tampakkan kita mau sholat dan semisalnya. Karena itu syiar. Karena seperti ini, waktu kita mondok, ya, kita di kereta api, itu sebagian santri malu dia mau sholat karena diliatin orang. Malu liatin orang. Jadi tak sampaikan, kalau antum malu, ini semua orang dari sholat ini sama seperti mereka semuanya antum. Kalau misalkan terbalik ini bisnya atau terbalik ini kereta apinya, mati semua kita, ya. Tidak ada kita malu di hadapan Allah, ya. Maka berdiri semuanya ikut sholat, berdiri, ya, berdiri, bukan duduk, berdiri, ya. Nanti pas sudah mau sujud, duduk kita akan orang liatin biasa aja, pede aja. Kalian aja pede kok maksiat, ya kan? Jadi seperti itu. Tapi kalau di kereta itu kan ngadepnya kan saling berhadapan-hadapan lah. Gantian kita.
gantian. Oh, gantian. Misalkan kiblatnya ke sana, kita duduk di sana. Kan susah menghadap ke sana. Kita biasanya, Pak Bu izin, ya, saya mau sholat sebentar. Rata-rata ngizinkan, jarang yang enggak. Malu dia biasanya. Kalau kita sholat itu dia enggak sholat, itu kadang-kadang itu juga jadi jalan hidayah bagi orang. Kadang, masya Allah, orang-orang sholat, masa saya malu? Ya, saya juga sholat. Akhirnya seperti itu. Ya. Terkadang kita ini penting ini ya, wakfah penting ini untuk dakwah ini. Kadang kita itu fokusnya dengan kekurangan. Ketika ada sesuatu kelebihan, kebaikan, kurang kita apresiasi. Nah ini kurang juga ini. Maksudnya bagaimana kalau misalnya kita lihat ada perjalanan seperti itu atau apa bentuk kebaikan kecil, kita lihat diapresiasi. Ya, kita bilang masya Allah antum luar biasa. Mudah-mudahan antum diberikan istiqomah. Satu kalimat itu saja kadang luar biasa bagi orang itu. Kadang karena kita butuh penguat ya. Anak kecil, misalkan anak sering lihat itu anak kecil datang ke masjid sholat, masih kecil kan luar biasa. Dek sini dulu, ya kasih uang berapa gitu kan, ya masya Allah. Mudah-mudahan nanti antum tetap sholat istiqomah seperti itu. Ya itu terkadang membekas dibandingkan kita ketika anak ribut kita marahin gitu. Tapi pas dia sholat bagus nggak kita apresiasi, kan nggak seimbang ini, nggak adil, nggak adil. Itu ada seperti itu. Kisah seorang dai yang dia dapati di pesawat, pramugarinya ada satu orang yang berjilbab, yang lain nggak ada yang berjilbab. Ya ini ceritanya Dr. Al-Arifi. Beliau cerita satu itu tidak satu-satunya berjilbab. Kemudian pas dia datang, dia sampaikan, dia tuliskan sebuah tulisan, masya Allah, pertahankan jilbabmu, hijabmu ini adalah mahkota dan seterusnya lah, kasihkan. Kemudian dia baca, dia merasa dikuatkan, ya, karena ternyata dia digembosi dengan teman-temannya. Kamu gara-gara kamu jilbab seperti ini, orang-orang nanti pelanggan risih, melihat kamu kayak fanatik banget. Nggak usah lah seperti itu. Tadinya dia lemah, bahkan tadinya dia niatnya lepas jilbab. Gara-gara tulisan itu, ini kok ada orang mendukung saya ini, jadi semangat dia. Nah, terkadang kita lupa dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi siwak itu terkait dengan alatnya dan aktivitasnya, itu siwak. Dia sah menggunakan atau dianggap dia melakukan siwak, ya, dan mendapatkan aslus sunnah, pahala sunnah, meskipun menggunakan selain kayu siwak itu. Nah, kita pakai sikat gigi itu siwak sudah diniatkan dapat pahala, ya, diniatkan dapat pahala. Dan tasmiyah, ya, tasmiyah, membaca bismillah itu sunnah. Membaca bismillah itu sunnah dalam wudu. Wa ghuslul kaffain, ya, membasuh dua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan itu masuk sunnah. Kita ketika membasuh kedua telapak tangan, kita lupa niat, ya, atau tidak hadir niat, ya. Ketika basuh wajah kita hadir niat mau taharah, mau raful hadas, mau sholat, maka sah wudunya, ya. Tetapi tidak dapat pahala sunnah, ya. Wal madmadah, dan madmadah itu memasukkan air ke mulut. Wa in lam yudirhu, meskipun dia tidak kumur-kumur, meskipun ditelan. Kalau tidak puasa, maka dia sudah mendapatkan pahala madmadah, ya. Jadi madmadah dan istinsyak itu sunnah. Tapi mubalaghah, ya, mubalaghah yaitu melakukan madmadah dan istinsyak secara maksimal itu sunnah yang kedua. Jadi ada dua sunnah yang dia dua-duanya dapat pahala, ya. Yang pertama madmadah dan istinsyak. Madmadah dan istinsyak ini dalam mazhab Syafi'i sunnah, dalam mazhab lain wajib. Nah, jadi sunnah yang sangat ditekankan dua ini. Karena apa? Karena dia diwajibkan dalam mazhab yang lain, ya. Kaidah mazhab itu kalau ada
dua hukum, satu masalah yang diperselisihkan para ulama, maka keluar dari khilafnya para ulama itu dianjurkan, ya dianjurkan. Nah ini ketika kita tahu bahwasanya madmadah dia sunnah muakkadah, maka jangan sampai kita tinggalkan, ya, karena dalam mazhab lain itu wajib, ya. Istinsyaq pun sama. Dan mubalaghah tadi, mubalaghah itu melakukan madmadah dan istinsyaq secara maksimal, itu sunnah yang kedua, ya. Jadi kita sekedar masukkan mulut, keluarkan, itu madmadah, dapat kita pahala sunnah. Tetapi kalau kita melakukannya maksimal, ya, kita masukkan sampai bagian ke dalam-dalam, ya, meskipun sampai tertelan, itu mubalaghah, dia dapat pahala yang kedua. Kalau tidak puasa, kalau puasa dia melakukan mubalaghah, batal dia, ya, meskipun tidak sengaja tertelan, ya, kalau dia puasa, ya. Madmadahnya sunnah meskipun puasa, tapi mubalaghah melakukan maksimal itu maksudnya sampai agak ke dalam agar bersih bagian dalam, itu tidak disyariatkan, ya. Baligh fil madmadati wal istinsyaqi ma lam takun shaiman, ya, mubalaghah dalam masalah madmadah dan istinsyaq selagi tidak puasa. Istinsyaq pun sama, memasukkan air ke hidung meskipun apa? Meskipun tidak dikeluarkan lagi, ya, dikeluarkan lagi istinthar namanya. Maka itu sunnah. Mubalaghah sunnah juga. Nah, sampai dia itu dihirup airnya sampai dia masuk ke bagian muntahal khaisum namanya, ya, bagian yang mala naminal anf, yang bagian yang tidak lunak ini. Kan bagian ini lunak, bagian di atasnya tidak lunak. Nah, dihirup sampai situ, dikeluarkan lagi, itu namanya mubalaghah fil istinsyaq. Mubalaghah dalam istinsyaq. Itu sunnah yang berbeda, ya. Selanjutnya at-tatslits, sunnah juga at-tatslits, ya, 3 kali, termasuk kepala, ya, kepala 3 kali itu sunnah. 6. Termasuk siwak 3 kali sunnah, ya. Wa mashu jami'ir ra's, dan membasuh seluruh kepala, ya, itu sunnah, ya. Yang wajib apa? Membasuh sebagiannya, sebagian kepala wajib, tapi kalau seluruhnya dibasuh itu sunnah hukumnya, ya. Jadi kita ambil air, percikan seperti ini, kita dari belakang ke depan, ya, itu seluruhnya sunnah. Nah, kita tidak disyarat kita seperti ini. Kalau rambutnya dia pendek, ya, atau dia rambutnya lurus pendek, dia tidak perlu harus seperti ini lagi, dikembalikan. Boleh kalau dia kembalikan, ya. Kalau dia tidak kembalikan, sudah dianggap mendapatkan pahala, yaitu membasuh seluruh kepala. Itu 3 kali juga Sama. itu 3 juga. Iya, 3 kalinya menggunakan air yang berbeda. Nah, ada 1, 2. Telinga juga, ya, pakai lagi air yang berbeda lagi, seperti itu 3 kali. Nah, yang paling banyak itu dalam mazhab Syafi'i telinga itu 9 kali, ya. Telinga itu yang pertama, ya, ini 1, sama lagi 2, sama lagi 3. Kemudian ambil air, ini 1, 2, 3, 6 sudah kan? Ya, kemudian terakhir istidhar, ya, 1, 2, 3. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya. Itu sunnah, ya. Kalau mau diamalkan dapat pahala. Kalau dia tidak atau mencukupkan dengan 3 kali, sudah dia dapat aslus sunnah, mendapatkan kadar minimalnya pahala sunnah. Mashul uzunain, ya, membasuh kedua telinga, yang tadi anak contohkan itu, ya. Takhlilu asabi', ya. Jadi ada kisah itu. Anaknya Imam Ahmad, dia katakan, "Ya Abi, wahai bapakku," kepada gurunya Imam Ahmad, "di mana akalnya Imam Abu Hanifah
ketika mengatakan al-udhunani minar ras, ya. Kepala itu telinga itu dari bagian dari bukan bagian dari wajah, bukan minal ras. Minal wajah. Telinga itu Dimas, telinga itu bagian dari wajah atau bagian dari kepala? Kepala. Kepala, bukan wajah. Kepala kan? Iya. Ya, kita lihat kepala itu ada telinga, ada wajah. Wajah bagian dari kepala. Iya. Telinga bagian dari kepala. Kalau mata bagian dari wajah. Ya kan? Gitu. Jadi karena dipahami seperti itu, anaknya Imam Ahmad mengatakan, di mana akalnya Abu Hanifah ketika mengatakan telinga itu bagian dari wajah. Itu bagian dari kepala, jelas. Maka sontak Imam Ahmad memarahi anaknya, ya. Dia katakan, ta'addab ya waladi, ya. Beradab kamu dengan ulama, wahai anakku, ya. Artinya apa? Artinya seperti itulah biasanya anak muda, ya. Adabnya itu seperti itu, meskipun kadang tahu ilmu. Jadi kata beliau, beradablah dengan ulama, ya. Ala tasma' qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau ingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud sajadah, atau ya sujud sajadah, ya. Apa doanya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, sujud wajahku, ya, yang engkau ciptakan, kemudian sawarahu, engkau bentuk ya Allah, wa syaqqa sam'ahu, dan dipecah pendengarannya. Ini awal pendengaran kita tertutup seperti ini, ya. Baru lahir bayi itu tertutup ininya, kemudian terbuka, ya. Makanya telinga bagian dalam itu ini, bagian luar itu ini, ya, karena ini ketika lahir dia yang kelihatan, yang zahir. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan membuka apa? Membuka mata. Mata kita itu tertutup ketika dilahirkan, keluar mulai terbuka dia, ya. Maka Imam Ahmad ingin menjelaskan bahwasanya itu disebutkan wajah yang sujud, dan disebutkan ada telinga dan ada mata, ya, telinga dan mata menggunakan huruf ataf, ya. Tidak boleh disandingkan dengan huruf ataf kalau bukan bagian dari wajah, ya. Jadi mata itu bagian dari wajah atau tidak? Kan jelas, ya. Mata itu bagian dari wajah. Tidak ada khilaf dalam masalah ini secara bahasa, ya. Karena mata bagian dari wajah, diatofkan telinga juga, maka hukum telinga itu harusnya sama dengan mata, ya, menggunakan huruf waw, wa sam'ahu, ya. Maka di situ anaknya Imam Ahmad baru dia tahu, oh ternyata para ulama itu manusia yang beda, ya, bukan asal bunyi, bukan asbun, ya, ada dalilnya. 6. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Sebagian orang itu cepat menyalahkan, apalagi beda dengan yang diinginkannya. Ustaz, saya tanya, masalah ini riba atau enggak? Oh, apaan Pak, itu kalau yang kita tahu itu riba. Enggak bagus Ustaznya. Enggak ada fikihnya. Masa ini riba? Ya kan? Karena apa? Karena orang sekarang itu sudah hilang dari ta'zim al-ilm, ya, memuliakan ilmu sudah enggak ada, ya. Nah, itu tadi pelajarannya itu harus ada pelajaran adab. Yang selanjutnya takhlil asabi' al-yadain. Ditakhlil, ya. Takhlil asabi' al-yadain, ya, seperti ini. Nyela-nyela. Ya, nyela-nyela. Rijlain juga seperti itu. Ya, kedua kaki, ya. Yang ini gimana? Maksud tunai bima jadi Mashul uzunain. bima jadi. Ya, itu tadi. Jadi telinga itu ada apa? Ada 9 totalnya. Yang 3 pertama yang dia dengan kepala, ya, langsung 1. Kemudian ini tidak menggunakan air yang terpisah antara kepala dengan telinga. Ya, air yang 1. Ya, langsung 1 paket.
Yang kedua air yang satu lagi, berbeda lagi. Habis itu menggunakan air yang terpisah lagi, air baru. Ya, bukan langsung dipakai seperti ini atau langsung seperti ini dengan air yang baru. Ya. Kemudian ini sekali, kemudian 2 kali, kemudian 3 kali. Kemudian air yang baru lagi. Itu jadid maksudnya. Kemudian 3 kali. Kali air itu berarti 3 tadi Ustaz. 3. Ya. Dia katakan di sini takhlil termasuk rijlain, kedua kaki, ya. Takhlil itu banyak caranya, mau begini, mau begitu, pakai tangan kanan, tangan kiri, tapi yang sunnah itu apa? Menggunakan tangan kiri, ya, dari kelingking. Nah, dari bawah seperti ini. Itu yang disunahkan. Itu melihat aja jamaah tabligh itu rata-rata seperti itu, ya. Kalau jamaah tabligh itu dalam masalah-masalah seperti ini luar biasa lah mereka, iltizam, ya. Kemudian jadi menggunakan tangan kiri, ya, karena kalau adab dalam membersihkan itu menggunakan kiri, ya. Adab dalam membersihkan menggunakan kiri. Makanya para ulama itu berselisih yang mana lebih utama, kita siwak pakai kanan atau kiri, ya, kanan atau kiri. Karena berselisihnya di mana? Siwak ini bentuk ibadah, ya, diamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan sebelum masuk rumah, bahkan sebelum mau wudu, sebelum mau sholat, siwakan terus Nabi SAW. Yang kedua, siwak ini juga di waktu yang sama dia membersihkan mulut, ya. Adabnya membersihkan kiri. Kalau adabnya ibadah kanan. Yang mana dipakai jadinya, kanan atau kiri? Nah, itu berselisih ulama. Ini masalah afdol yang mana itu saja, bukan masalah ini. Ya. Kemudian mualah, ya, ini mualah yang kita singgung tadi, ini sunnah. Kecuali bagi siapa? Ya, bagi daimul hadath. Apa itu mualah? Mualah itu berkesinambungan. Ya, patokannya apa? Iya, jangan sampai kering. Yang anggota yang pertama. Kemudian at-tayamun, yaitu mendahulukan yang kanan. Ya, yang dia ada anggota kanannya. Tangan kanan dulu baru kiri, ya. Kalau dibalik tidak dapat pahala sunnah dia. 6. Dan dalam mazhab Syafi'i tarkus sunnah itu makruh hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i meninggalkan sunnah hukumnya makruh, ya, di waktu yang bersamaan. Kecuali ada hajah, ya. Kecuali ada hajah. Seperti kemarin kita di kondisi pandemi, dimakruhkan kita talassum. Talassum itu menutup wajah atau menutup mulut dengan apapun itu, ya, dengan masker kah, dengan imamah, yaitu makruh dalam sholat. Tapi ada hajah, ya, maka dia tidak makruh. Sama dengan berjarak melewati 1 jengkal itu makruh hukumnya dalam mazhab, ya, dalam mazhab. Tapi kalau dia sudah jaraknya kurang dari 1 jengkal, sudah dapat aslus sunnah, ya, dapat pahala sunnah. Jadi tidak harus kita tempel juga, jangan juga gitu, ya. 6. Itu dijelaskan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi kalau sudah seperti ini jaraknya sudah, ya, tidak harus nempel banget. Tidak harus Ya, nempel. tidak harus, ya. Tapi kalau dia jaraknya lewat sudah 1 jengkal, ini ada kaki di sini, maka hukumnya apa? Makruh, ya, karena itu sunnah. Dia dekat, meninggalkan yang sunnah, hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajah seperti kemarin, meskipun jaraknya 1 meter, 2 meter, maka tidak makruh. Jangan dibilang ya, sahabat tidak ada seperti itu, ya, itu fikih, ya. Fikih itu pemahaman terhadap adillah, terhadap dalil, ya. Dan pemahaman terhadap dalil itu masing-masing mazhab ada metodenya, ya, menggunakan metode siapa, ya. Kalau kita sedikit-sedikit bilang sahabat tidak ada seperti itu, ya, sahabat pun tidak makan nasi, ya. Sahabat tidak makan nasi kan? Sahabat makan kurma, makan gandum, ya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa segala sesuatu itu harus dilakukan di zaman sahabat. Tidak ada di zaman sahabat itu sholat tarawih seperti zaman kita. Sholat tarawih di zaman kita itu kan 10 akhir Ramadan berapa? Kloter pertama setelah Isya, kloter kedua jam 11, ya kan?
Coba cari dalilnya itu. Ya, dalilnya di zaman sahabat ibadah atau enggak itu? Itu ibadah, ya. Setiap 10 Ramadan kaifiahnya seperti itu. Enggak ada riwayatnya, ya. Tidak ada riwayatnya. Yang ada menghidupkan malam. Ya, ada riwayatnya. Mengkhususkan setiap 10 akhir seperti itu tidak ada. Dan itu bukan masuk perkara baru, karena itu masuk wasilah, ya. Wasilah itu tidak masuk perkara kebid'ahan. Kemudian italatul ghurrati, ya, memanjangkan ghurrah. Ya. Italatul ghurrah itu ketika wajah dibasuh, kita lebihkan bagian kepala, ya, dilewatkan, kemudian ini, ya, kemudian bagian kiri kanan sisi wajah, ya, dilebihkan. Kemudian wat tahjil, ya, tahjil itu dalam tangan dan kaki, ya, ketika basuh sampai siku wajib dilebihkan sedikit, dia min bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, dilebihkan sedikit agar betul-betul yakin sudah sah. Dilebihkan lagi itu namanya tahjil, ya, italatut tahjil, lebihkan lagi sampai ke atas, ya, itu sunnah. Sama dengan kaki, ya, sampai mata kaki wajib, ya, dilebihkan sedikit agar yakin wajibnya terpenuhi. Dilebihkan lagi sampai pertengahan betis, itu sunnah, dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka ketika itu sahabat Abu Hurairah dia sampai semuanya ini, ya, sampai semuanya ini, sampai ke betisnya. Abu Hurairah, karena ada riwayat, ya, bahwasanya sungguhnya umatku akan dibangkitkan yaumul qiyamah gurrah muhajjalin min atharil wudu, dalam kondisi bercahaya wajah dan tangannya dan kakinya karena pengaruh wudu. Maka Abu Hurairah mengatakan, man arada an yutila gurratahu falyaf'al, siapa yang dia mau cahayanya itu dibanyakkan, dibesarkan, diluaskan, maka dia lakukan semaksimalnya. Imam Abu Hurairah lakukan sampai sini, ya. Itu juga bukan masalah bukan masuk bid'ahan itu yang seperti itu, ya, karena ada pemahaman terhadap dalil. Wa dzikr ba'dahu, dan zikir setelah wudu. Nah, zikirnya sudah antum hafalkan doa-doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.